Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 246. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Di geng Wandes, meskipun menurutnya Aditya sangat akrab, tetapi Prasetyo tidak dapat mengingat di mana dia bertemu Aditya untuk sementara waktu. Setelah dengan hati-hati melihat Aditya sebentar, Prasetyo juga tidak mengingatnya. Dia tidak memikirkannya. Tetapi Aditya sudah ingat bahwa dia telah menyelamatkan nyawa Prasetyo 5 tahun lalu. Saat itu, Aditya belum bergabung dengan keluarga Farah, dan tinggal di rumah kumuh itu bersama ayah angkatnya dan April. Pada saat itu, Prasetyo diburu oleh musuh-musuhnya. Dengan panik, dia lari ke rumah Aditya. Adityalah yang menunjukkan belas kasihan dan menyembunyikan Prasetyo, yang memungkinkan Prasetyo melarikan diri. Setelah itu, Prasetyo pergi, dan setelah 5 tahun, Prasetyo dan Aditya tidak pernah berinteraksi lagi. Tanpa diduga, hari ini, dia bertemu dengan Prasetyo ini di sini. Aditya tidak mengetahui nama Prasetyo 5 tahun lalu, tapi sekarang dia akhirnya mengetahuinya. Tapi Prasetyo sudah menjadi kepala cabang geng, dan sangat tidak terduga untuk datang ke sini untuk melawan Aditya. Saudaraku, aku terlihat akrab bagimu, tapi aku tidak ingat di mana aku melihatmu. Apa maksudmu dengan apa yang baru saja kamu katakan? Bagaimana aku bisa tidak tahu berterima kasih? Prasetyo menatap Aditya dengan ekspresi bingung. Bersikeras pada tanyakan dengan jelas. Kamu berhutang nyawa padaku, tapi sekarang kamu membawa seseorang untuk mengambil nyawaku. Bukankah kamu orang yang berhati serigala dan tidak tahu berterima kasih? Aditya berkata dengan nada dingin. Prasetyo tercengang oleh kata-kata Aditya. Dia telah menjalani kehidupan pemukulan dan pembunuhan sejak dia remaja. Dan dia telah diselamatkan berkali-kali. Dia benar-benar tidak dapat mengingat siapa Aditya. Saudaraku, tolong jelaskan, kapan aku berhutang nyawa padamu? Apakah kamu pernah menyelamatkanku? Prasetyo bertanya pada Aditya dengan wajah bingung. Dan dia juga merasa bahwa apa yang dikatakan Aditya kemungkinan besar benar. Karena melihat Aditya sangat familiar. 5 tahun yang lalu, kamu diburu oleh musuhmu. Jika saya tidak menyembunyikan kamu, apakah kamu masih hidup untuk dan sombong di sini? Aditya bertanya dengan suara yang dalam. Setelah mengingat beberapa saat, Prasetyo menamparkan kepalanya dengan keras, dan mulutnya melebar. Dia ingat, 5 tahun lalu, memang pemuda di depannya yang menyembunyikannya di rumah. Kalau tidak dia pasti dibacok sampai mati di jalan oleh musuh-musuhnya. Celepuk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Prasetyo melemparkan tongkat pendek di tangannya. Segera berlutut di depan Aditya. Dermawan, aku ingat, kamu benar. Aku, Prasetyo, berhutang nyawa padamu 5 tahun yang lalu. Kata Prasetyo bersemangat, dan menamparkan dirinya sendiri beberapa kali untuk menunjukkan kesalahannya. Aditya tidak menyangka Prasetyo melakukan ini. Apalagi Prasetyo ini masih orang yang baik hati yang tahu bagaimana membalas kebaikannya. Pikirkan saja, apakah kamu masih akan melakukan sesuatu padaku? Aditya bertanya pada Prasetyo dengan senyum tenang. Prasetyo malu. Dia hanya ingin membayar Aditya karena telah menyelamatkan nyawanya. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu pada Aditya? Dermawan. Aku, Prasetyo, bukan hewan yang tidak tahu bagaimana membalas kebaikan. Jangan khawatir. Dengan adanya aku, tidak ada yang berani menyentuhmu. Prasetyo berkata kepada Aditya dengan percaya diri. Bangun. Aditya melambai kepada Prasetyo, memberi isyarat agar dia berhenti berlutut. Baru saat itulah Prasetyo bangkit dari tanah, dan berdiri di depan Aditya dengan tertib. Dia juga sangat terkejut, karena 5 tahun yang lalu, Aditya adalah anak laki-laki yang malang. 5 tahun telah berlalu. Bagaimana Aditya menjadi begitu hebat?
Bahkan Melanie dan Direktur Aula Utama, Wandes, menganggap Aditya sebagai masalah serius. Prasetyo, meskipun aku menyelamatkan hidupmu saat itu, jika kamu harus melawanku, aku tidak akan takut padamu. Kamu bisa maju ke sini sesukamu, kata Aditya kepada Prasetyo dengan tenang saat ini. Prasetyo sedikit terkejut ketika mendengar ini, tetapi segera, dia merasa bahwa Aditya mengatakan ini dengan sengaja untuk menyelamatkan muka. Meskipun Aditya memiliki lebih dari 20 orang di sekelilingnya, dibandingkan dengan 40 atau 50 orang yang dia bawa bersama Prasetyo, masih ada celah yang sangat besar. Ketika Prasetyo memikirkan hal ini, sudut mulutnya masih melengkung seperti main-main, dan dia cukup tidak yakin. Aditya juga dapat melihat bahwa Prasetyo tidak puas, tetapi Aditya tidak banyak bicara. Dylan dan Leo menyaksikan adegan ini, tapi mereka berdua menghela nafas lega. Sudah lama, Tuan Aditya mengenal pria bernama Prasetyo ini, dan dia bahkan menyelamatkan nyawa Prasetyo. Ini jauh lebih mudah untuk ditangani. Jika tidak, itu akan benar-benar terbakar. Itu hanya bisa menjadi kerugian bagi kedua belah pihak. Memikirkan hal ini, Dylan dan Leo merasa jauh lebih nyaman, dan mereka juga merasa beruntung mempunyai bos seperti Aditya di sini hari ini. Tapi hati Charlie hampir hancur. Lelaki tua ini benar-benar tertekan. Dia berharap Prasetyo akan membunuh Aditya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Aditya benar-benar akan menyelamatkan Prasetyo. Charlie juga sangat pandai menilai orang. Dia tahu bahwa Prasetyo adalah pria berdarah, dan dia sangat bermoral. Setelah diselamatkan oleh Aditya, orang pasti tidak akan menyerang Aditya. Memikirkan hal ini, Charlie cemas seperti semut di panci panas, dan dia benar-benar panik. Prasetyo, jangan lupa yang dikatakan Wandes setelah pergi. Wandes yang memerintahkan kamu untuk membunuh Aditya untuk saya. Suara berat Charlie mengingatkan Prasetyo. Hati Prasetyo bergetar. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Ini adalah perintah Wandes kepadanya. Aditya harus dihapuskan. Tetapi baginya untuk melakukan balas dendam seperti itu, dia lebih baik mati daripada melakukannya. Jadi apa? Prasetyo menatap Charlie dengan dingin dan bertanya balik. Bagaimana? Saya katakan Prasetyo. Apakah kamu berani melanggar perintah Wandes? Jika kamu membiarkan Aditya pergi hari ini, apakah Wandes memaafkanmu? Charlie memperingatkan Prasetyo. Bentak. Prasetyo menamparkan Charlie dengan keras. Dia memukuli Charlie sedemikian rupa sehingga lehernya hampir bengkok, karena tangan Prasetyo cukup kuat. Kamu, apakah kamu gila? Mengapa kamu memukulku? Charlie menutupi wajahnya. Meskipun dia sangat marah, dia tidak berani mengatakan hal buruk. Jika kamu mengatakan saya gila, saya akan menunjukkannya kepadamu. Prasetyo memiliki temperamen yang sangat panas. Setelah selesai berbicara, dia menendang kaki Charlie. Dengan bunyi gedebuk, Charlie tidak bisa diam. Berlutut di tanah. Berlutut kepada dermawanku dan minta dia untuk memaafkanmu. Prasetyo memerintahkan Charlie. Mata Charlie merah. Dia sangat membenci Aditya. Aditya menyiksa putranya sampai dua lengannya patah. Bagaimana dia bisa bersujud kepada Aditya? Prasetyo, apakah kamu benar? Kamu sebenarnya. Aku akan membiarkanmu berguling, kata Prasetyo dengan keras dan menamparkan Charlie. Charlie sengsara. Dia tidak dipukuli oleh Aditya, tapi dia dipukuli habis-habisan oleh Prasetyo. Jika kamu tidak bersujud lagi, aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Prasetyo memperingatkan Charlie dengan tajam. Wajah Charlie menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak terbuat dari besi. Bagaimana dia bisa menahan pukulan seperti Prasetyo? Dan Charlie juga sangat jelas tentang karakter Prasetyo. Dia kejam, dan dia bisa melakukan apa yang dia katakan. Tuan Aditya, tolong maafkan saya. Saya setuju dengan apa yang Anda katakan tadi. Seperti ayam jantan yang kalah, Charlie berkata kepada Aditya dengan suara rendah setelah membenturkan kepalanya 3 kali ke tanah. Aditya cukup puas. Sepertinya Prasetyo baik-baik saja. Dia cukup pandai menangani berbagai hal. Hehe, benar, aku berkata. Patwa Charlie, bukankah ini akan berakhir jika kamu setuju sebelumnya? Kenapa repot-repot dipukuli? Tidak ada gunanya. Aditya sedikit tersenyum.
dan menepuk kepala Charlie. Tapi Charlie sangat marah sehingga Charlie menyesal memberinya obat, yang membuatnya tercekik dan marah. Tapi Charlie tidak berani berbicara, karena takut Aditya akan memukulinya lagi. Dermawan, saya akan menyerahkan Charlie ini kepada Anda. Jika Anda membutuhkan saya di masa depan, tanyakan saja kepada saya. Dan saya akan membalas kebaikan Anda yang besar karena telah menyelamatkan hidup saya, kata Prasetyo kepada Aditya dengan wajah tegas. Sangat tulus. Sebenarnya, Aditya tidak mengharapkan Prasetyo mengembalikan apapun sebagai imbalan. Tetapi Aditya sangat senang karena Prasetyo dapat melakukannya dengan baik. Aditya tidak menyelamatkan orang yang salah saat itu. Kalau begitu kamu bawa orangmu kembali. Jika Wandes mempersulitmu, berhentilah bekerja dengannya dan datang ke kota Manado untuk mencariku. Aku tidak akan membiarkanmu kelaparan, kata Aditya dengan tenang. Prasetyo tercengang. Karena dari kata-kata Aditya, dia mendengar bahwa Aditya sepertinya mengenal Wandes. Dermawan, apakah Anda mengenal bos kami? Prasetyo bertanya dengan heran. Kami telah berurusan satu sama lain sebelumnya, makanya dia hanya datang barusan dan langsung pergi, kata Aditya dengan ringan, tanpa mengungkapkan apapun lagi. Prasetyo mengucapkan selamat tinggal pada Aditya, lalu membawa bawahannya dan bersiap untuk masuk ke dalam mobil dan pergi. Tetapi pada saat ini, debu mengepul dari gerbang pabrik batu bata, dan lusinan mobil melaju masuk, meraung ke arah sini. Segera setelah itu, mobil-mobil ini benar-benar mengepung Prasetyo dan mobilnya. 4 atau 5 orang turun dari setiap mobil, dan ada 2 hingga 300 orang di area hitam yang luas. Prasetyo tiba-tiba tercengang. Dia belum pernah melihat formasi sebesar ini selama lebih dari 10 tahun. Bersambung.